Bab 1267. Memasuki pemakaman dan mendirikan batu nisan. Meskipun petugas Taman Pemakaman Bukit Sentosa berbicara dengan sangat sopan, tapi kata-katanya sangat tajam. Secara langsung menyatakan orang-orang seperti Gugum Clark sebagai pengkhianat. Ini semua diatur oleh klan Clark Gandala. Mereka menggunakan semua sumber daya untuk menyebarkan berita bahwa Gugum Clark dan yang lain adalah pengkhianat. Sekarang semua orang mendefinisikan 300 orang ini sebagai pengkhianat. Tidak hanya itu. Bahkan keluarga mereka pun ikut terkena imbas. Misalnya, keluarga Clark Nogares dihukum oleh Logan Clark. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Logan Clark sama sekali tidak peduli dengan hubungan kekerabatan. Hanya karena Gugum Clark pergi untuk mengawal Nathan, dia mengirim keluarga Clark Nogares ke neraka. Yang lain juga ikut dihukum oleh Logan Clark satu persatu. Sekarang dia mendengar bahwa Abu Gugum Clark dan yang lain akan dibawa kembali ke Neslandia. Logan Clark segera menggunakan trik ini. Siapa pengkhianat? Suara Nathan rendah. Dia menatap beberapa orang dengan mata dingin. Kamu coba tanyakan pada semua orang Neslandia. Siapa yang tidak tahu orang-orang ini pengkhianat? Demi mengawal pengkhianat mantan Dewa Perang Kunlun, orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka semua pantas mati. Sekelompok pengkhianat mati di luar. Masih ingin dimakamkan di pemakaman Neslandia. Mimpi. Cari kuburan liar dan sebarkan abunya di sana. Sekelompok orang tertawa. Melihat Nathan dan yang lain masih berdiri. Mereka berkata dengan marah. Cepat pergi. Tidak ada pemakaman resmi di Neslandia yang akan menerima para pengkhianat ini. Hari ini, aku hanya ingin memasuki kuburan, mendirikan batu nisan, dan mengadakan upacara pemakaman. Mata Nathan memancarkan cahaya dingin. Kali ini, Nathan sudah bertekad, tidak akan menghiraukan hal lain. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Hei, siapa itu? Sombong sekali. Ratusan orang muncul di lapangan setelah suara terdengar. Semuanya adalah master bela diri. Di antara mereka, ada juga master setingkat dewa. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, namanya Mayer Clark, putra tertua dari keluarga Clark di perbatasan utara klan Clark Neslandia. Setelah mendengar perintah Logan Clark, klan Clark di perbatasan utara datang untuk menghentikan mereka. Bocah, aku beritahu kalian, jangankan di perbatasan utara, kalian tidak akan bisa memasuki kuburan manapun di Neslandia. Mayer Clark bahkan melirik guci abu di tangan Nathan. Dia memerintahkan, pengawal, ambil guci abu pengkhianat ini. Tumpahkan semua ke parit. Abu para pengkhianat ini hanya layak dibuang di parit, bercampur kotoran dan air seni. Mayer Clark memberi perintah. Master di belakangnya hendak bertindak untuk merebut guci abu dari Nathan dan yang lain. Tak. Tapi di detik berikutnya, langkah seragam terdengar. Duar. Angin kencang bertiup. Daun-daun yang berguguran beterbangan. Aura pembunuh yang dingin menyelimuti udara. Sosok gelap muncul di depannya. Baju hitam, pedang perang, topeng malaikat iblis. Glaceon. Para master klan Clark semua terkejut. Mereka merasakan tekanan berat seperti gunung yang luar biasa. Melihat ribuan orang muncul di depannya, Mayer Clark menelan ludah. Ponsel Mayer Clark tiba-tiba berdering. Dia tanpa sadar mengangkatnya. Sebelum dia dapat berbicara, sebuah suara datang dari ujung telepon. Mayer, aku baru saja mendapat kabar bahwa Glaceon sudah berada di kota Basgar Neslandia. Hati-hati. Hindari mereka. Jika bertemu, jangan katakan kita berasal dari klan Clark perbatasan utara, atau klan Clark Gandala akan dimusnahkan. Orang-orang Glaceon mudah dikenali. Mereka semua memakai topeng. Setengah malaikat, setengah iblis. Brak. Mendengar ini, ponsel Mayer Clark tiba-tiba jatuh ke tanah. Mayer, ada apa denganmu? Bicara. Terdengar suara teriakan dari telepon. Bab 1268. Rajamu telah kembali. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Mayer Clark baru saja bertemu dengan Glaceon. Mayer Clark melihat kerumunan gelap dan sepenuhnya hilang akal. Baru-baru ini, Glaceon mengamuk di luar negeri. Siapa yang tidak tahu bahwa mereka tak terkalahkan di dunia?
Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa seluruh pelosok kota sedang membahas Glaceon. Di hati setiap orang telah menjadi sosok menakutkan seperti neraka. Ketakutan ini mengakar kuat di hati orang-orang. Mendengarnya saja sudah membuat ketakutan. Orang-orang di kalangan atas seperti Mayer Clark tahu betapa mengerikannya Glaceon itu. Namun, momen paling bahaya dalam hidupnya adalah saat ini. Bertemu langsung dengan Glaceon. Set, 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 titik. Ribuan orang Glaceon mengeluarkan pedang dingin satu demi satu. Pedang terhunus. Para dewa dan hantu pun gemetaran. Bunuh, 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 titik. Raungan berat. Aura yang tak terkalahkan dan niat membunuh yang dingin. Celana Mayer Clark tiba-tiba basah. Diikuti hawa panas. Disertai bau menyengat. Dia ketakutan hingga buang air kecil. Yang lain hampir sama. Bahkan master tingkat dewa gemetar ketakutan. Duar. Tiba-tiba Raja Seon Utara melakukan serangan mengejutkan. Menyerang seperti binatang buas. Ratusan master di depan mereka terlempar satu persatu. Kekuatan 100 master tidak dapat menandingi kekuatan satu serangan. Jangan bunuh aku. Mayer Clark berlutut ketakutan. Brak. Brak. Raja Seon Utara menginjaknya dengan kedua kaki. Lutut Mayer Clark hancur. Dan dia terkapar di tanah. Brak. Nathan menginjaknya sambil membawa guci abu. Brak. Orang lain juga menginjaknya. Brak. Titik. Selanjutnya, Taman Pemakaman Bukit Sentosa membuka pintu lebar. Membiarkan Nathan dan rombongannya masuk. Tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang bahkan berlutut di kedua sisi untuk menyambut Nathan masuk. Setelah memasuki Taman Pemakaman Bukit Sentosa, segera, potongan batu-batu nisan diangkut masuk. Nathan secara pribadi mengukir batu nisan dengan pedang. Dia harus mengingat 357 orang. Nama setiap orang. Setelahnya diadakan sebuah upacara pemakaman yang besar. Saudara-saudaraku selamat jalan. Nathan menuangkan semangkuk anggur. Ribuan orang berteriak serempak di belakangnya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Nathan tentu tidak akan meninggalkan Neslandia lagi. Setelah aku terpuruk, tidak sedikit orang-orang jahat yang datang mencari masalah. Aku Nathan Clark adalah orang yang akan membalas dendam. Aku telah kembali. Mata Nathan memancarkan cahaya dingin. Saat ini, Neslandia menyebarkan berita bahwa Glaceon telah datang ke Neslandia. Keluarga besar dan kekuatan besar panik. Khawatir Glaceon akan mencari mereka. Lagi pula, tujuan mereka datang ke Neslandia yang tiba-tiba tidak diketahui. Logan Clark masih bertanya-tanya mengapa klan Clark di perbatasan utara membiarkan Gugum Clark dan yang lain dimakamkan di kota Basgar. Saat ditanya alasannya, keluarga Clark di perbatasan utara tidak mengatakan apa-apa. Dan kondisi Elina Turnage belum membaik. Berteriak hantu sepanjang waktu. Tetapi guru besar berkata bahwa Elina Turnage bukan kesurupan. Sepertinya dia mendapat trauma. Selain itu, Logan Clark juga mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Wangsa Boklistan. Tampaknya ada anggotanya yang meninggal di Neslandia. Dan Wangsa Boklistan sedang menyelidiki. Serangkaian hal tampak sangat kacau. Dia tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali. Ditambah, dia juga takut kedatangan Glaceon ke Neslandia. Lagi pula, keluarga Clark adalah keluarga kerajaan nomor satu yang terkemuka. Paling mudah diincar. Logan Clark tidak bisa tidur nyenyak. Namun, ada orang yang sangat bersemangat dengan kedatangan Glaceon. Dia adalah Nicholas Mitchell. Nicholas adalah ahli bela diri. Dalam waktu singkat dia telah mempelajari keterampilan bertarung yang diberikan Atoskop kepadanya. Sekarang dia penuh percaya diri. Cepat cari tahu di mana Glaceon berada. Aku ingin menantang Glaceon atas namaku sendiri. Nicholas Mitchell tidak sabar. Ingin sekali membuktikan dirinya. Bersambung.